Tanggal 10 Muharram, bulan pertama kalender Islam, atau Asyura, diperingati di seluruh dunia oleh umat Islam karena berbagai alasan. Salah satunya adalah mengenang peristiwa paling tragis dalam sejarah Islam, ketika pasukan Khalifah Bani Umayyah, Yazid bin Muawiyah membunuh Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, bersama dengan keluarga dan pengikutnya di Karbala, Irak, pada 10 Muharram tahun 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi. Selain meninggalkan luka yang mendalam dalam sejarah umat Islam, peristiwa ini juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan. Sekitar 70 tahun kemudian, Bani Umayyah digulingkan dalam pemberontakan berdarah karena pertempuran ini. Bahkan hingga hari ini, pertempuran tersebut tetap menjadi salah satu elemen utama warisan Islam dan diperingati setiap tahun. Komunitas Muslim menghadapi tantangan besar dalam menentukan penerusnya setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Meskipun Nabi Muhammad berhasil menyatukan berbagai suku Arab di bawah bendera Islam, pertanyaan penting tentang siapa yang akan memimpin umat Muslim setelahnya muncul. Tantangan politik, sosial, dan keagamaan yang signifikan muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Periode ini dikenal sebagai masa Khalifah Rashidin, yang terdiri dari 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di masa kekhalifahan ketiga, Utsman bin Affan, muncul ketidakpuasan di beberapa kalangan umat Muslim. Khalifah Utsman dituduh melakukan nepotisme dengan mengangkat anggota keluarganya dari Bani Umayyah ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan yang berujung pada pembunuhan Khalifah Utsman pada tahun 656 Masehi. Setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 656 Masehi, umat Islam mengalami krisis kepemimpinan. Pembunuhan ini menciptakan kekosongan kekuasaan dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan umat Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad, diangkat sebagai khalifah keempat setelah pembunuhan Utsman. Namun, kepemimpinannya segera mendapat tantangan dari berbagai pihak yang merasa bahwa pembunuhan Utsman harus segera diadili dan para pelakunya dihukum. Kejadian ini memunculkan konflik yang berkepanjangan, hingga memicu serangkaian perang saudara antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang mempertahankan klaimnya sebagai khalifah yang sah, dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan, kerabat Khalifah Utsman yang menolak mengakui Ali sebagai khalifah sebelum para pembunuh Utsman dihukum. Perang yang dikenal sebagai Perang Fitnah Pertama. Perang Fitnah Pertama dimulai dengan Perang Jamal, 656 Masehi dan Perang Siffin, 657 Masehi adalah 2 pertempuran besar yang terjadi selama masa itu, yang menyebabkan jurang perpecahan yang semakin dalam di komunitas Muslim. Perang Siffin berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Pertempuran ini berakhir dengan kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Namun, hasil perjanjian ini tidak memuaskan kedua belah pihak dan hanya memperburuk perpecahan. Ketidakpuasan terhadap hasil kesepakatan menyebabkan munculnya kelompok ekstremis yang dikenal sebagai Khawarij. Mereka awalnya adalah pendukung Ali tetapi kemudian memberontak karena tidak setuju dengan isi kesepakatan itu. Khawarij menolak segala bentuk kompromi dan menuntut penerapan hukum yang ketat. Hingga pada akhirnya, Perang Fitnah Pertama berakhir dengan pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi oleh seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Ali terbunuh di Kufah, Irak, saat beliau sedang dalam perjalanan ke masjid untuk sholat subuh. Setelah Ali bin Abi Thalib dibunuh pada tahun 661 Masehi, umat Muslim yang setia kepada Ali mengangkat putranya, Hasan bin Ali, sebagai khalifah. Hasan, yang merupakan cucu Nabi Muhammad, diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan menyatukan kembali umat Muslim yang terpecah oleh konflik. Hasan menghadapi tantangan besar dari Muawiyah bin Abu Sufyan,
gubernur Suriah yang sebelumnya menentang kepemimpinan Khalifah Ali bin Abu Thalib dan telah mengklaim kekhalifahan. Sadar akan situasi yang tidak menguntungkan dan demi mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di kalangan umat Muslim, Hasan memilih untuk berunding dengan Muawiyah. Pada tahun 661 Masehi, Hasan mencapai perjanjian damai dengan Muawiyah. Dengan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, Hasan berusaha menjaga perdamaian dan persatuan umat Muslim, meskipun hal ini tidak sepenuhnya menghilangkan perpecahan yang ada di dalam komunitas Muslim. Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad dan putra Ali bin Abi Thalib, meninggal pada tahun 670 Masehi atau 49 Hijriah di Madinah. Kematian Hasan diwarnai oleh dugaan bahwa ia telah diracuni, meskipun detail dan pelaku sebenarnya tidak pernah sepenuhnya dipastikan. Salah satu teori yang populer adalah bahwa istri Hasan, Jada binti Al-Ash'ad, yang mungkin terlibat dalam meracuni suaminya. Menurut beberapa sumber, Jada diyakini telah disuap oleh Muawiyah dengan janji uang dan pernikahan dengan putranya, Yazid, jika ia berhasil meracuni Hasan. Kematian Hasan bin Ali dan pengukuhan kekuasaan Muawiyah atau dinasti Umayyah menandai era baru dalam sejarah politik Islam. Muawiyah atau dinasti Umayyah menerapkan kebijakan sentralisasi yang ketat untuk memastikan kendali penuh atas wilayah kekhalifahan. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, yang lebih strategis dan mudah dipertahankan. Hingga datang saat di mana Muawiyah menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, atau Yazid I sebagai penerus. Ini menandai transisi formal dari sistem pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah atau syuro ke monarki turun-temurun dalam dinasti Umayyah. Penunjukan Yazid menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kalangan, terutama di kalangan para sahabat Nabi dan pendukung keluarga Ali. Banyak yang melihat Yazid sebagai pemimpin yang tidak layak dan tidak memiliki kualifikasi moral maupun spiritual yang diperlukan. Husain bin Ali menolak untuk memberikan bayat atau sumpah setia kepada Yazid. Husain menerima surat dari penduduk Kufah yang memintanya datang ke kota mereka untuk memimpin perlawanan terhadap Yazid. Meskipun diperingatkan oleh para sahabat dan keluarganya, Husain memutuskan untuk memenuhi panggilan penduduk Kufah. Husain berangkat dengan sejumlah kecil pengikut dan keluarganya, berharap mendapat dukungan besar di Kufah. Sementara itu, gubernur Kufah yang ditunjuk oleh Yazid, Ubaidullah bin Ziyad, berhasil menekan dan menakuti penduduk Kufah sehingga mereka menarik dukungan mereka kepada Husain. Ubaidullah juga mengirim pasukan untuk mencegat Husain. Husain dan rombongannya tiba di dataran Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Mereka segera dikepung oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed, yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad. Husain berusaha bernegosiasi dengan pasukan Umar bin Sa'ed untuk menghindari pertumpahan darah. Namun, permintaannya untuk diizinkan kembali atau pergi ke perbatasan gagal karena perintah keras dari Yazid untuk tidak membiarkan Husain pergi. Pada 10 Muharram, pertempuran dimulai. Husain dan pengikutnya, yang jumlahnya sekitar 72 orang, termasuk anggota keluarganya, menghadapi ribuan tentara Yazid. Pertempuran berlangsung dengan sangat tidak seimbang. Husain dan pengikutnya menunjukkan keberanian dan ketabahan luar biasa. Husain sendiri syahid setelah perlawanan yang heroik. Kepala Husain kemudian dipenggal dan dikirim ke Kufah, lalu ke Damaskus sebagai tanda kemenangan. Berita tentang pembantaian di Karbala menyebar dengan cepat dan menimbulkan kemarahan dan kesedihan di seluruh dunia Muslim. Banyak yang melihat peristiwa ini sebagai tindakan kejam dan tidak adil. Peristiwa Karbala menjadi tema sentral dalam budaya, sastra, dan seni di dunia Islam, terutama dalam tradisi Syiah. Kemartiran Husain pada pertempuran Karbala telah mengilhami seni, sastra,
dan puisi selama berabad-abad di dunia Muslim. Termasuk tradisi Pardahwani atau Takziahwani, di mana kisah rinci tentang Asyura dilukis di layar besar untuk digunakan oleh pendongeng ketika menceritakan pertempuran Karbala.